Malam itu, 20 tahun lalu, saya pulang dari kantor mengendarai motor. Seorang teman membonceng. Saya pulang ke Depok, teman saya pulang ke Bogor. Dalam perjalanan, teman saya, sebut saja G, bercerita bahwa dia habis bertengkar dengan teman sebelahnya yang bernama Her, yang juga teman saya. Tidak perlu saya ceritakan dia marah tentang apa. Namun hawa marah itu terus menyala sepanjang jalan. Setibanya saya di rumah, aneh bin ajaib. Di rumah, saya yang tadinya biasa saja, pas ketemu istri tiba-tiba marah. Saya lupa persisnya bagaimana saya marah dan tentang apa. Namun saya ingat, saya sadar bahwa saya terkena radiasi kemarahan G saat dalam perjalanan pulang. Teman-teman, kejadian yang serupa sering saya alami. Saya sering tiba-tiba sedih, jengkel, atau marah. Seperti cerita tadi, gara-gara saya mendengarkan teman saya yang mengalami emosi tersebut. Dulu saya sering merasa tidak tahu kenapa saya tiba-tiba merasa seperti itu. Setelah kejadian dengan G, saya sadar bahwa saya sensitif, bisa merasai emosi seseorang. Tentu kondisi ini membuat saya mesti hati-hati. Saya harus bisa menjaga jarak, melindungi diri agar tidak mudah tercemari. Namun yang paling penting dari cerita ini adalah bahwa energi yang memancar dari seseorang, dari kita sendiri, bisa mempengaruhi orang lain. Energi kita bisa membuat orang lain ikut merasakan getaran atau vibrasinya. Maka bacaan hari ini, Yohanes bab 12 ayat 44-50, jelas sekali bisa kita pahami mengapa Yesus mengatakan, "Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan." Kita juga diharapkan menjadi terang bagi orang-orang di sekitar kita, bagi dunia ini. Injil Matius bab 5 ayat 13-16 jelas menyebutkan hal itu. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Pancaran energi, aura kita tidak hanya bisa dirasakan oleh sesama manusia, tanaman juga hewan bisa merasakannya. Suatu sore di tahun 1998 sampai 1999, saya datang ke salah satu komunitas Frateran Serikat Yesus di Johar, Jakarta Pusat. Di situ ada banyak anjing, sekitar 5 anjing dipelihara. Saya yang sebelumnya tidak pernah digonggongi, saat itu digonggongi oleh mereka. Mereka seperti marah dan benar-benar tidak ramah. Saya baru menyadari setelah pergi dari Johar menuju komunitas saya di Keramat 7, Jakarta Pusat. Saat itu saya baru saja menyembelih salah satu teman mereka. Rupanya aura pembunuh itu dirasakan oleh para anjing. Binatang lebih sensitif dibanding manusia. Sementara manusia yang punya sensitivitas tinggi, biasanya para bayi
balita, atau anak-anak. Ada banyak contoh pengalaman seperti ini. Pada prinsipnya saya menyadari bahwa kita hidup di dunia ini saling memengaruhi. Kalau kita datang mengunjungi seorang teman yang sedang sakit parah di sebuah rumah sakit, saat kita datang, mungkin badan kita segar bugar. Namun saat pulang, bisa jadi kita ikut merasakan kelelahan yang luar biasa. Itu terjadi karena teman kita yang sakit telah menguras energi kita. Bahkan saat kita berdebat atau berdiskusi pun, pertukaran energi itu terjadi di antara kita yang melakukan kegiatan itu. Ketika kita berada jauh dari seseorang pun, bisa jadi dia sedang sakit, mungkin juga sedang sedih, kecewa, atau mengalami kegalauan, dan macam-macam perasaan buruk lain. Dan kita mendoakan teman atau saudara kita itu. Energi kita bakal mengalir ke dia. Maka kemudian dengan kesadaran ini, kita mesti paham energi atau aura seperti apa yang sebaiknya kita pancarkan. Tentu saja seperti Tuhan Yesus, kita diminta untuk memancarkan energi kasih, energi yang bisa menerangi kepada semua yang kita temui, mereka yang masuk dalam pikiran kita, dan mereka yang kita doakan. Energi yang memberi harapan, kegembiraan, dan sukacita. Jadi teman-teman, kita semua adalah alat pemancar Tuhan yang semestinya memancarkan terang dan kebaikan kepada dunia ini. Jagalah agar pemancar itu tidak redup, tidak menyilaukan, tidak membuat gelisah, galau, kisruh bagi siapapun yang ada di sekitar pemancar. Jangan pula kita khawatir akan kehabisan energi, kehabisan cahaya, karena Tuhan Yesus sendiri yang akan mengalirkan energinya untuk kita terus-menerus, seperti air sungai yang mengalir tiada henti. Semoga kita semua dianugerahi hati yang tulus dan murni. Tuhan memberkati. Amin.